warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nurmahidayah dari kelas A7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pandangan Islam terhadap konsepsi hak asasi manusia dan gender. Kesetaraan gender merupakan istilah yang sering digunakan oleh kebanyakan orang untuk mencari keadilan, khususnya bagi kaum perempuan. Meski pada dasarnya kesetaraan gender ini merupakan suatu bentuk identifikasi antara kaum laki-laki dan kaum perempuan yang dilihat dari segi sosial dan budaya. Kesetaraan gender ini sangat berkaitan erat dengan patriarki atau masyarakat yang menganggap laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Permasalahan kesetaraan gender ini hampir tidak menemui jalan tengah. Sebenarnya bisa diselesaikan, akan tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga permasalahan ini sudah menjadi suatu masalah yang global. Artinya, dunia juga mengomentari atau ikut berperan dalam mengatasi kesetaraan gender ini dari perspektif atau pandangan yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia. Selain dari pandangan hukum Islam dan hak asasi manusia, kesetaraan gender ini juga banyak pendapat dari berbagai tokoh-tokoh besar. Salah satunya yaitu Aminah Wadud dan Rifat Hasan. Sedikit membahas pemikiran kedua tokoh feminis muslimah tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan utama, yaitu mengenai kesetaraan gender dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia, Aminah Wadud dan Rifat Hasan merupakan contoh dari kebanyakan tokoh-tokoh feminis muslimah yang berpendapat mengenai kesetaraan gender. Aminah berpendapat bahwa ia ingin mengembalikan pemikiran lama yang tidak sejalan dengan konsep Al-Quran dengan metode penafsirannya. Menurutnya, Al-Quran telah memberikan kedudukan yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Ia juga mengatakan bahwa Al-Quran telah ditafsirkan secara berulang-ulang. Maka, dalam konteks tersebut, ia menggunakan metode hermeneutika dan penafsiran ulang Al-Quran. Hampir sama dengan Aminah Wadud, Rifat Hasan berpendapat bahwa Al-Quran juga telah mengatur sedemikian rupa mengenai kedudukan sama antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, gaya hidup patriarki menimbulkan suatu permasalahan dalam kesetaraan gender. Laki-laki lebih dianggap memiliki peran utama dalam memegang hak-hak kepemimpinan, baik itu dalam kepemimpinan suatu negara, kepemimpinan dalam keluarga, bahkan hak sosial pun laki-laki lebih diutamakan. Gaya hidup patriarki tersebutlah yang Rifat Hasan anggap sebagai sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang telah ada dalam Al-Quran. Rifat juga sangat menyayangkan karena kebanyakan masyarakat muslim telah terdoktrin dengan kata-kata bahwa perempuan adalah kaum yang lemah dan juga kaum perempuan berasal dari tulang rusuk yang bengkok. Dari segi pemikiran dan juga konsep, Aminah dan Rifat memiliki pendapat yang sama mengenai kesetaraan gender. Namun, yang membedakan adalah latar belakang keduanya. Aminah sama sekali tidak terhubung dengan gaya hidup patriarki. Berbeda dengan Rifat, yang dalam kehidupan pribadinya sangat kental dengan gaya hidup patriarki. Masuk dalam pembahasan inti mengenai kesetaraan gender dalam pandangan hukum Islam dan hak asasi manusia. Konsep kesetaraan gender dalam Islam sejatinya menyeratkan kedudukan laki-laki dan perempuan
Seperti Aminah Wadud dan Rifat Hasan yang katakan, yang membedakan hanya tingkat ketakwaan seseorang terhadap penciptanya. Hal tersebut telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Dalam firman tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sama rata. Dari segi ibadah, sama-sama mendapatkan perintah untuk sholat. Dari segi masyarakat, sama-sama mendapatkan untuk saling menghargai dan menyayangi. Dan juga yang perlu kita perhatikan bahwa Islam sama-sama mengajarkan untuk kita mendiskriminasi suku, ras, budaya, bahkan agama sekalipun itu tidak boleh. Islam tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan, dari golongan kaya atau miskin, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba, yang membedakannya hanyalah tingkat ketakwaannya kepadanya. Sama halnya dengan hukum Islam yang selalu menginginkan adanya keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan. Hak asasi manusia juga berusaha melindungi hak-hak dan kewajiban kaum perempuan, yang mana perempuan rentan dijadikan suatu bentuk diskriminasi, bahkan kekerasan seksual. Rata-rata kaum perempuan yang mengalaminya. Dalam Duham Hak Asasi Manusia, perempuan terdapat prinsip tidak dibenarkan perilaku diskriminasi, baik itu berdasarkan keturunan, suku, ras, agama, maupun sebagainya. Negara-negara PBB menyepakati adanya sebuah peraturan internasional yang mengatur khusus tentang penghapusan diskriminasi bagi kaum perempuan. Dari aturan tersebut terbentuklah Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW. Kaum perempuan yang belakangan ini menjadi salah satu objek kejahatan yang diduga sebagai akibat dari gaya hidup patriarki belum merasa sepenuhnya aman meskipun peraturan internasional tersebut sudah disepakati. Di Indonesia sendiri sudah dilakukan berbagai upaya dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Salah satunya adalah dirancangnya Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender. Undang-undang tersebut harapannya mampu meminimalisirkan tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan, karena sejatinya tindakan diskriminasi pada kaum perempuan termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Tak hanya itu, Indonesia juga sudah mulai mempercayakan tugas hakim kepada perempuan. Hal tersebut sangat penting untuk menunjukkan bahwa kaum perempuan juga bisa memimpin suatu permasalahan. Maka dari itu, sedikit penulis simpulkan bahwa banyak perempuan-perempuan di sana yang menginginkan adanya keadilan dan kesetaraan gender, salah satunya adalah Aminah Wadud dan Rifat Hasan. Islam dan juga hak asasi manusia sama-sama memegang peranan penting dalam permasalahan ini. Baik Islam maupun hak asasi manusia juga sama-sama mengecam segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kaum laki-laki juga tidak boleh memandang rendah kaum perempuan, karena bagaimanapun laki-laki juga dilahirkan dan dibesarkan oleh seorang perempuan.
Jadi, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peran besar dalam perubahan sosial bermasyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.